Pejuang Hizbullah meluncurkan serangan roket ke pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Rentetan roket-roket terus menggempur pasukan Zionis Israel. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel sebelumnya ke Lebanon Selatan. Roket-roket yang diluncurkan oleh Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi. Kelompok Hizbullah kembali melancarkan serangan terhadap tentara Israel di Lebanon Selatan. Dalam kurun waktu 24 jam, Hizbullah melancarkan 24 kali serangan. Kelompok Hizbullah kembali melancarkan serangan terhadap tentara Israel di Lebanon Selatan. Serangan menyasar ke pasukan dan kendaraan militer Israel. Sebelumnya, sebuah drone yang diklaim milik Hizbullah menargetkan kendaraan militer Israel di wilayah Zautar al-Sakriya, Lebanon Selatan. Serangan disebut menyasar kendaraan yang membawa personil militer Israel. Hizbullah mengklaim telah melancarkan 24 serangan dalam kurun 24 jam yang menargetkan pasukan kendaraan militer, tank Merkava, bulldozer militer, dan pusat komando baru Israel di sejumlah lokasi di Lebanon Selatan, termasuk Kilam, Der Serian, Tair Harfa, Bayada, Rasaf, dan Nakura. Pemirsa, Hizbullah mengklaim telah menargetkan beberapa tank Merkava milik tentara Israel dalam pertempuran di Lebanon Selatan. Kelompok tersebut menyebut sebuah drone menghantam tank Merkava di wilayah Hadata, disusul serangan roket dan artileri ke pasukan Israel di area yang sama. Hizbullah juga mengaku menyerang satu tank Merkava lainnya di Bayada menggunakan rudal berpemandu. Hingga kini belum ada konfirmasi independen mengenai tingkat kerusakan tank-tank tersebut atau jumlah korban dari pihak Israel. Presiden Lebanon Joseph Aoun menuding Iran menjadikan negaranya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Ya, sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merespon, jika tudingan tersebut benar, maka seharusnya Iran telah mencapai kesepakatan sejak lama. Di tengah usaha negosiasi AS dan Iran yang belum kunjung mencapai kesepakatan, Presiden Lebanon Joseph Aoun menuding Iran menjadikan negaranya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi damai dengan AS. Dalam wawancara eksklusif dengan CNN, Presiden Lebanon Aoun mengatakan Iran tidak berhak menggunakan Lebanon untuk kepentingan sendiri. Ia juga menilai bahwa Iran terlalu ikut campur dengan urusan negaranya. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk. No other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy. Melalui akun resmi media sosialnya, Menlu Iran Abbas Araghchi merespon pernyataan Presiden Lebanon dengan menyebut bahwa komentarnya akan membuat orang berpikir Iranlah yang menghancurkan Lebanon. Ia juga mengatakan jika Lebanon adalah alat tawar-menawar bagi Iran, maka seharusnya Iran telah mencapai kesepakatan sejak lama. Araghchi kemudian mengingatkan Lebanon bahwa Iran bukanlah musuh Lebanon. Presiden Lebanon sebaiknya selamatkan rakyatnya dari musuh yang sesungguhnya.
Presiden Aoun juga menyatakan dirinya siap menempuh negosiasi langsung untuk menghentikan perang dengan Israel. Menurutnya, Lebanon dan Israel memiliki peluang besar untuk mengakhiri permusuhan panjang sejak tahun 1948. Meski begitu, upaya gencatan senjata antara Lebanon dan Israel belum berjalan dengan mulus. Hingga kini serangkaian serangan militer Israel masih menghantam sejumlah kota di Lebanon Selatan. Pemirsa, pasukan Zionis Israel kembali menghantam kawasan Khan Younis, Gaza Selatan. 1 orang dilaporkan tewas. Secara bertubi-tubi, pasukan Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah Khan Younis, Gaza Selatan. Kali ini mereka menyasar pemukiman penduduk yang lokasinya tidak jauh dari kamp pengungsian. Akibat serangan yang terjadi Sabtu malam ini, seorang pria Palestina dilaporkan tewas, sementara beberapa orang lainnya terluka. Selain itu, akibat insiden ini, puluhan rumah warga Gaza dan fasilitas lainnya hancur. Walaupun di tengah gencatan senjata, Israel terus membombardir kawasan Gaza Palestina hingga terus memakan korban jiwa. Brutal, seorang bayi Palestina berusia 7 bulan dilaporkan tewas usai terkena tembakan tentara Israel saat berada di dalam mobil bersama dengan kedua orang tuanya di Hebron, tepi barat. Seorang bayi Palestina berusia 7 bulan, Samfad Abu Haikal, tewas setelah terkena tembakan yang dilepaskan tentara Israel saat berada di dalam kendaraan bersama kedua orang tuanya di kota Al-Khalil, Hebron, tepi barat bagian selatan pada Jumat waktu setempat. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, Sam meninggal akibat tembakan pasukan Israel. Sementara kedua orang tuanya mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pasukan pertahanan Israel mengklaim saat kejadian, personelnya mencurigai sebuah kendaraan yang bergerak mendekat ke arah mereka. IDF mengaku melepas tembakan dan menyebut 3 warga Palestina terluka. Namun nenek korban dan salah satu saksi mata membantah klaim Israel tersebut. Mereka menyebut kendaraan keluarga itu telah berhenti saat melihat iring-iringan militer Israel melintas dari kejauhan. Namun tentara Israel tetap melepaskan tembakan. 1 peluru menembus wajah sang bayi lalu mengenai ibunya, sementara ayah korban juga mengalami luka pada jari tangannya. شفنا الجيش وقفنا الجيش بعيد عنا الجيش اللي أطلق عنا النار علينا النار كان بعيد عنا مش أقل من 10 أمتار يعني مش مشكلين أي خطر على حدا ولا أنذرونا إنه ممنوع تمرقوا وإحنا سيارة كانت في حالة ثبات وأنا كنت فيها فتفاجأنا إنه الرصاصة أجت دخلت في وجه حفيدي وأجت في خد أمه ودخلت الرصاصة يعني شوف الرصاصة كيف يعني إنها 2 في نفس يعني مش معقول إحنا هذا الوضع اللي إحنا فيه يعني إحنا ما بينفع هيك يتعاملون بالشكل هذا وإحنا ناس ما فيش في موقفين السيارة فيش عنا ولا أي ذنب ولا أي شيء ما قالوناش وقفوا ما حذروناش. Hari itu, Samfad Abu Haikal seharusnya genap berusia 7 bulan dan merayakan momen bersama keluarganya. Namun ia menjadi korban terbaru kebrutalan Israel yang menambah daftar panjang warga sipil, termasuk anak-anak yang tewas di tengah operasi militer Israel di wilayah Palestina. Pemirsa, seorang pria Palestina tewas dalam serangan udara di Khan Younis, Gaza Selatan hanya beberapa jam sebelum pernikahannya digelar. Serangan itu juga melukai 2 warga sipil lainnya. Muhammad Othman Yasin Farwana, pria Palestina berusia 25 tahun, tewas dalam serangan udara Israel yang menghantam area permukiman Khan Younis pada Jumat malam waktu setempat. Laporan awal menyebut Muhammad tengah mempersiapkan perayaan pernikahannya yang dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama. Namun serangan udara Israel mengakhiri hidupnya hanya beberapa jam sebelum momen bahagia itu terlaksana. Serangan Israel juga dilaporkan menghantam tenda warga Palestina yang mengungsi di Khan Younis dan menyebabkan 2 warga sipil lainnya mengalami luka-luka.